Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Agus Pratama dengan NIM D1 di 021090. Di sini saya akan membahas tentang kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komar Kabupaten Takalar. Baiklah, kawasan Suaka Marga Satwa Komar merupakan salah satu kawasan penting bagi keberlangsungan hidup satwa liar di Sulawesi Selatan. Namun, seperti banyak kawasan lainnya, kawasan Suaka Marga Satwa Komara juga mengalami terdegradasi akibat aktivitas manusia. Melalui presentasi ini, saya akan memperkenalkan topik kajian dan memberikan konteks mengenai kawasan Suaka Marga Satwa Komara di Kabupaten Takalar. Saya berharap presentasi saya ini dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman untuk belajar lebih lanjut tentang topik ini. Apa itu kawasan terdegradasi? Kawasan terdegradasi adalah kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan alami akibat aktivitas manusia. Contohnya, penebangan hutan secara besar-besaran, pembuangan limbah industri, pertambangan, dan sebagainya. Dalam konteks kawasan Suaka Marga Satwa Komara, terdegradasi dapat berarti hilangnya habitat alami satwa liar akibat perambahan hutan dan penangkapan satwa liar secara ilegal. Mengenal kawasan degradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Takalar. Nah, sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa dan sejenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diantaranya kera hitam, rangkong, babi hutan, musang, dan kuskus. Penyebab terjadi terdegradasi di kawasan Suaka Marga Satwa Komara, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya terdegradasi di kawasan tersebut, yaitu perambahan hutan, pembukaan lahan pertanian, dan penangkapan satwa liar secara ilegal. Perambahan hutan terjadi ketika manusia membuka lahan dengan cara menebang pohon-pohon di dalam hutan. Pembukaan lahan pertanian juga dapat menyebabkan terdegradasi jika tidak dilakukan dengan cara berkelanjutan. Selain itu, penangkapan satwa liar secara ilegal juga dapat mengancam populasi satwa liar di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Data menunjukkan bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab utama terjadinya degradasi di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia di kawasan ini. Ada dua hal yang untuk mengkaji suatu lahan, yaitu yang pertama pengukuran lokasi yang terdegradasi, dan yang kedua melakukan inventarisasi di sekitar tegakan yang terdegradasi. Etap pertama, jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah marasikapa, bambu, marapao, dan lain-lain. Luas petak satu ini yaitu 34,12 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot. Dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Jenis tegakan yang ada di lapangan yaitu petak kedua, diantaranya ada jabon, marasikapa, bambu, marapao, dan lain-lain.
Nah, luas petak yang kedua ini adalah 39,46 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot. Dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Selanjutnya petak ketiga, jenis tegakannya yang ada di lapangan diantaranya adalah yang pertama mahoni, kedua biti, ketiga jati, dan keempat jabon, dan juga marasikapa. Luas petak ketiga adalah 25,76 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot. Dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Selanjutnya peta keempat, jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Luas petak antara 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot. Dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Pola pemulihan ekosistem di kawasan degradasi. Terdapat beberapa pola pemulihan yang dapat diterapkan di kawasan degradasi seperti reboisasi, penghijauan, dan rehabilitasi lahan. Reboisasi adalah proses menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Penghijauan adalah penanaman tanaman hijau pada lahan yang gundul atau kosong, sedangkan rehabilitasi lahan adalah proses memperbaiki kualitas tanah yang rusak akibat aktivitas manusia. Contoh kasus di mana pola pemulihan ekosistem telah berhasil diterapkan adalah di kawasan hutan lindung Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Melalui program reboisasi dan penghijauan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, kawasan hutan tersebut berhasil pulih dan kembali menjadi habitat bagi satwa liar yang tinggal di dalamnya. Upaya pemulihan ekosistem di kawasan Swakamarga Satwa Komara. Beberapa upaya pemulihan ekosistem telah dilakukan di kawasan Swakamarga Satwa Komara, yaitu diantara lain penanaman kembali jenis-jenis pohon yang telah ditebang, penghijauan lahan kosong, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, juga dilakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas manusia di kawasan Swakamarga Satwa Komara. Data menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekosistem di kawasan Swakamarga Satwa Komara telah berhasil meningkatkan sejumlah populasi satwa liar yang tinggal di dalamnya. Ekosistem dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup satwa liar di kawasan degradasi. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan, yaitu satu, luas lokasi yang terdegradasi dari nilai identifikasi secara visual ataupun manual foto udara ataupun citra tahun 2016 dengan kawasan Swakamarga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Lokasi yang terdegradasi di Swakamarga Satwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Merujuk pada kriteria kawasan degradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan degradasi rusak sedang dengan pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang terakhir, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, bambusa ST, teraterasa, RA, rau, dan marapau, dan kirasa.
Sekianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.